apapun keputusannya kita harus hargai dan apresiasi ya. Kok nggak ke Coach Indra Sapri juga? Ya, ya kita tetap berikan apresiasi lah. Saya tidak suka Pak Sumarji ini sudah menjadi sosok ya, Iya, jadi sosok betul. kebapaan yang banyak kita melihat itu peran serta dari Pak Sumarji sendiri Luar luar biasa memberikan kontribusi. Setidaknya pemainnya merasa nyaman. Iya. Terus melaju ya. Iya. Tim kita yang putri maksudnya. Hmm. Ya kan, yang putra terhenti, tidak masuk. Tapi nggak bagus loh bandingin kayak gitu. Bukan ngebanding-bandingin. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau mau ngerombak timnas yang gimana pemainnya. Kalau menurut lu gimana? Enggak, jangan dong. Wah, gila juga lo. Iya. Kalau dirombak, ini persoalan baru lagi, bro. Kalau dia delay kan, di depan mata ya. Dia nungguin kan mana striker di perasaan tadi ada di depan gua. Dia lupa, udah lewat. Delay, dia banyak pikiran kayaknya. Mentari pagi tersenyum ceria, menyapaku hangat dan gembira. Langit biru menjadi saksi, mimpi besar kan menjadi nyata bersama. Yuk, ketemu lagi kita di BIB, bola itu bundar. Ntar dulu. Salah kostum kayaknya. Kenapa? Ini pakai kemeja. Oh iya lo resmi banget hari ini. Padahal lu juga tuh. Enggak, gua kan pakai kaos bro. Padahal kan kita mau ke podcast, Podcast apa tuh? bukan ke meja. Harusnya Ke podcast. ke podcast ya, Kita malahan ke meja. ke meja. Kalau kostum kan Yang penting sudah usaha lah ya. bener gitu. Bener. Pokoknya bener aja. Oke, jadi kemeja ini Yuk, kok kemeja? warna kemeja ini melambangkan. Nah, itu Punya makna, maksudnya. maksudnya. Wah, Coba lu jelasin apa maknanya. Ya makna hitam itu berkaitan dengan sesuatu yang gelap-gelap, sesuatu kesedihan, satu berita kurang menggembirakan atau berita sedih ya. Seperti halnya Timnas Indonesia yang sudah harus angkat koper ya angkat koper terlebih SEA Games. dahulu ya Betul, dari SEA Games. Padahal tuh nggak kurang-kurang ya. nggak kurang-kurang apa yang sudah dilakukan ya, persiapannya luar biasa. Sudah diliburkannya liga, terus juga sudah ada TC ya. Yoi. 1 bulan penuh tuh Yoi. dengan klub-klub atau negara yang Puasa lebih ya. kayak puasa itu 1 bulan penuh. Lalu ada FIFA Matchday juga kita nggak Iya. ikutan ya. Yang kita turunkan malahan yang bertanding kemarin di Yang SEA bertanding Games. kemarin. Jadi emang nggak kurang-kurang persiapannya. Fokus untuk supaya perolehan kita di SEA Games kali ini tetap bisa mempertahankan emas. Iya, bisa berbuat banyak. Bisa berbuat banyak. Tapi ya Tapi? satu dan lain hal, Satu dan hal. balik lagi bola itu bundar dan Dewi Marpuah masih belum menghinggapi kita ya. Sehingganya kita harus angkat koper terlebih dahulu. Tapi kita tetap harus bisa tetap berbesar hati ya bro ya. Iya tak? Beri dukungan ya. Enggak, gua keren sih. Jadi gua kalau menilai lu itu bro Ya. selalu berpikir optimis, Optimis, penuh semangat, semangat, ya kan? Positif. Apapun yang terjadi dengan timnas, kayaknya lu itu tetap menggebu. walaupun di balik kamera gue tetap diancur. ya nggak bisa ngomongin kan? Ya kekecewaan itu Manusia tetap biasa. harus Iya. kita rasakan agar kita bisa mawas diri ya. Jadi Kita sebagai pendukung pecinta tim nasional, timnas sepak bola kita, insan sepak bola. sepak bola tetap bisa memonitor, mengontrol, memberikan kritik yang positif sehingganya masa depan sepak bola Indonesia kita ke depan
bisa lebih baik lagi. Iya sih, walaupun terakhir kita berhasil mengalahkan Myanmar Myanmar 3-1, tapi masih belum bisa membuat kita bisa lolos ke fase berikutnya. padahal asa itu sempat diberikan oleh Vietnam ya. Ya, Berhasil mengalahkan Malaysia. ingat nggak waktu di konten sebelumnya kita Iya. beranggapan akan ada main mata ya? Tapi kan Vietnam enggak. sama Gua terakhir Malaysia. kan komen gua kan mudah-mudahan Vietnam bisa membalaskan dendam timnas seniornya tuh. Ya. Ternyata benar dilakukan. Ya, akhirnya terbukti bahwa tidak ada main mata, Nggak ada mereka main fair mata, play dan iya. Malaysia. Dan itu memang dari awal ternyata mereka Ya. main bola bukan main mata. Makanya gue bilang sama lo, bukan main bola juga bro ternyata. Apa? Uber sumpah. Tapi ya itu kita belum bisa memaksimalkan. Ya. Pada Apa nih bro menurut lo bro yang mesti kita koreksi dari pertandingan terakhir kita atau 2 pertandingan ya tim nas kita yang usia 23 kemarin di SEA Games melawan Filipina dan melawan Myanmar, apa yang harus kita perbaiki? Kalau kemarin sih yang gue lihat benar-benar apa ya, bermain mereka tanpa ya sorry ya gue bukan pelatih tapi Ya. bisa menilai Kita mencoba menilai ya. menilai kayak bermain tanpa strategi ya. Kayak Iya. kayak ini aja. Kayak apalagi pertandingan lawan Myanmar jelas Kayak kurang persiapan bro, Iya. lihatnya memang. Betul. jelas sekali kayak hanya mengandalkan set service gitu kan, bola-bola mati atau segala macam. Dan bahkan banyak passing-passing yang tidak efektif ya, banyak loss control juga, operan-operan yang tidak tepat sasaran, sehingganya bosen bro nontonnya bro, jujur bosen nontonnya. Yang gue bingung gini, sorry gitu, gue bukannya mengkritik atau apa, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran gitu. Iya. Pemain-pemain yang sudah masuk di kelas timnas Iya. gitu ya. Kontrol bolanya, Passingnya, passingnya, betul. Iya. Betul. Itu kok bisa seperti itu gitu loh. Dan padahal mereka sebelumnya nggak seperti itu, kok sekarang kayak ada penurunan gitu. Iya. Kita berkaca lagi, akhirnya kita ngeliat Jepang lagi deh, yang Iya. menurut Iya. lo di awal dasar sepak bola itu passing dan tahan bola. Ya, Seburuk apapun itu passing, pada saat lu jago tahan bola, lu bisa makan bola itu dengan baik. ya. Makanya itu kuncinya gitu kan. Lu bisa kontrol bola dengan baik, lu bisa tahan bola dengan baik, dan akhirnya lu harus bisa passing dengan baik. Nah itu kuncinya itu menurut Kuncinya hilang lagi kan. kuncinya hilang. Jadi yang nggak mainnya nggak kurang oke Dan ya kalau bro. lu lihat kemarin timnas kita kayaknya kesalahan mendasar akhir ya kan. Iya, harus berbenah segera ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya timnas kita ya harapannya sih dalam waktu dekat ya Iya. dapat pelatih kita yang bagus, Tapi baik. pelatih aja dan belum bisa- ada kabar. Ya mudah-mudahan bisa secepatnya ya, Jam berapa? setengah lewat lah. Dan yang disayangkan juga bro, Jens Reven yang menurut gue sih dia memang kalau secara teknik ya teknis juga seorang striker yang mungkin belum apa ya seperti ya main lama apa yang punya teknik keren ya dalam cetak gol, tapi menurut gua Jens Reven masuk di menit-menit kita 60-an ya man. Enggak. Hah? Termasuk telat dia masuk. Iya, Menit 80-an dia menit masuk. 80-an ya. Artinya dari menit dia masuk itu dia bisa membuat 2 Gol. gol bro. Iya. Dan gue lihat si Jens Reven ini punya penempatan posisi yang oke. Betul, itu kerennya dia. Dan sangat disayangkan kenapa dia nggak dibuat atau dimainkan dari awal babak ya. Ya, kita nggak tahu ya. Nah. Coach Indra Sapri mungkin punya strategi tersendiri ya. Gua padahal nunggu tuh strategi. Dia kan selalu berkomentar Iya. masih disimpan. Jangan lupa. Jangan-jangan Nyimpennya di mana? di locker apa pergantian. Bro, lupa nyimpen kunci kan di mana ya? Strateginya lupa bro. Iya, lupa. Dan pada akhirnya kita ketahui kan berita terupdate. Ya. Beliau akhirnya Tidak diteruskan ya. diteruskan oleh Menjadi- PSSI. oleh ya. PSSI menjadi pelatih atau megang tim Ya. timnas umur 22 dan Ya umur mungkin 23. ya fair lah ya, keputusan yang fair ya. Ya, dan info terupdate juga gosipnya, tapi ini bukan gosip, sudah ini ya, sudah diumumkan di jumpa pers di Menara
mandiri malah. Jakarta, Pak Sumarji resmi mengundurkan diri dari manajer Iya. tim nasional Iya. dan berfokus hanya di BTN ya, Badan Tim Nasional. Nasional. Saya tidak suka Pak Sumarji ini sudah menjadi sosok ya, Iya, menjadi sosok betul. kebapaan Oh. yang banyak kita melihat itu peran serta dari Pak Sumarji sendiri Luar luar biasa memberikan kontribusi, setidaknya pemainnya merasa nyaman. Iya. Ketika Selalu dia mendampingi di bench. selalu mendampingi baik kalah menang Iya. dan selalu maju terdepan untuk memberikan statement, memberikan apa ya, Yap. jujur apa yang ada terjadi di lapangan. Apapun baik kalah maupun menang, beliau orang yang terdepan ya. Terdepan dan Terdepan juga. nggak ada yang ditutup-tutupi Iya, ya. iya, iya. Ya kita kehilangan sosok seorang yang menjadi bapak ya di tim nasional kita. Kita pernah lihat lah ya beberapa kali yang terjadi ya mungkin chaos ya, 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 pertandingan sepak bola ya. ya. Itu kalau gue perhatiin luar biasa memang. Beliau Masih ingat nggak membela. waktu Iya. dia sempat kena dipukul kan pukul itu dengan kan, pemain udah Thailand ada kalau nggak salah. Thailand apa Vietnam? Iya. Lupa Wah, gua. wah, berarti memang membela pemain-pemain timnas. Bener-bener dan yang terakhir kan dia sampai nepuk wasit waktu mau Iya. dikeluarkan kartu merah buat Tom Haye kalau nggak salah ya. Artinya dia betul-betul ingin melindungi Betul. tim kita, pemain-pemain kita dari hal yang menurut Pak Sumarji itu kurang atau tidak baik. Iya. Itu yang gue bilang tadi, kita kehilangan sosok kebapaan dari Ya, Pak Sumarji. tapi mudah-mudahan lah ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan siapa tahu beliau mau lagi gitu kan menjadi manajer timnas kita. Ya, Karena gue betul. jujur bro, jujur ya, gue jujur. Gue ngeliat PSSI itu sosok ya cuma Pak Sumarji sih. Yang Iya, bukannya gue menafikan yang lain gitu ya. Tapi yang lain ada peran juga. Iya, tapi yang kayaknya yang di Yang terlihat ya? depan ya kan, yang di depan ya. berani, itu Pak Sumarji gitu kan. Ya, applause ya, apresiasi buat sekali lagi buat Pak Sumarji Ya. atas kontribusinya buat timnas Indonesia. Apapun keputusannya kita harus hargai dan Iya. apresiasi ya. Kok nggak ke Coach Indra Sapri juga? Ya, ya kita tetap berikan apresiasi lah. Setidaknya Coach Indra Sapri selepas dia tidak lagi melatih timnas Iya. kita, terakhir dia mendirect timnas kita U22, U23 bisa menang dengan Myanmar itu kan menurut Iya. gua salah satu prestasi lah ya. Ya prestasi juga. Prestasi yang harus dihargai lah Itu ya. memang ya sudah salah satu SOP-nya pelatih. Ya, lah, ya. kan? Jadi apalagi nih? Punya gosip apa loh? Gosip apa ya? Oh ya, timnas putri kita itu ini kan kita syuting nih hari ini ya. Dan malam ini sih infonya bukan infonya, tim nasional kita yang putri itu akan bertanding ya, melawan tuan rumah, Oh, memperebutkan medali perunggu. Thailand ya, kita support doa Ya. dan dukung full buat Ya. timnas putri kita supaya bisa menangkan pertandingan ya, malam ini. Malam ini ya. Ya. Terus gue mau sepil juga nih untuk timnas putri futsal itu berhasil masuk final. Wah, keren. Betul. Sejarah Sejarah ini ya. sejarah. Jadi dari 5 perhelatan SEA Games terakhir itu yang mendominasi itu kalau nggak Thailand, Vietnam. Ya. Thailand, Vietnam gitu kan terus. Kita menang lawan Dan kita menang lawan tuan rumah. tuan rumah Thailand. Dan keren. dramatis banget. Dramatis ya, penalti adu penalti ya. Iya, adu penalti. Jadi memang kita nggak tahu nanti Ya. hasilnya apa di final. Ya, tapi ya. paling tidak ini udah menciptakan sejarah gitu kan. Unik nih, jadi gini, timnas putri kita baik yang sepak bola profesional ataupun yang futsal, terus melaju ya. Iya, Tim kita yang putri maksudnya, Mm-mm. ya kan? Yang putra terhenti, tidak masuk. Tapi nggak bagus loh banding-bandingin kayak gitu. Bukan ngebanding-bandingin, ini fun fact bang, kenyataan loh. Kalau gue ngeliatnya gini nih, mungkin karena nggak direcokin kali ya. Direcokin itu maksudnya gimana? Oh, gimana ya? Salah ngomong tuh kan gua. Emang yang putra direcokin gitu kan? Enggak. Mungkin gini, lebih fokus intinya gitu aja paling ya. Mungkin nggak ada beban.
Nggak ada. Itu juga salah satu. Nothing tulus. Nothing tulus. Jadi pemain-pemain itu ya fokus untuk bisa berikan yang terbaik, permainan yang terbaik. Terus nggak terlalu tersorot media. Exposure juga penting. juga. Itu kan tekanan ya. Tekanan batin. Oh iya, sepakat. Iya, kan? Iya, betul. Tapi ya tentu balik lagi yang harus kita koreksi ya untuk timnas yang putra ya. Sekali lagi permainannya kurang, bro. Kayak ujian aja, koreksi. Permainannya kurang. Lu mau jujur nggak? Nggak kan? Lu nggak pernah jujur sih orangnya. Kurang banget. Kurang. Kalau menurut gua sih ya memang mau nggak mau harus berbenah segera mungkin. Dan info dari Pak Sumarji ya, selepas dia menyatakan bahwa dia mundur dari manajer, bahwa nanti yang menjadi pelatih timnas kepala Indonesia itu bukan hanya menangani timnas senior, bro. Oh, jadi paket. satu paket kelompok umum, kelompok usia U22, 23 dan senior yang dia pilih. Karena kan U20 itu dipegang sama Pak Coach Nova. Iya. Nah, mudah-mudahan pelatih nanti yang terpilih siapapun siapapun orangnya itu bisa membawa timnas kita lebih percaya diri lagi. Iya. Permainannya itu passing-passing yang nggak langsung lagi kayak terakhir kita nonton. Iya, betul deh. Kalau gua rasa sih ya, nanti pada saat kita udah punya pelatih baru, PR pertama yang utama itu, pertama dan utama, itu mengembalikan mental lagi deh kayaknya. Nah, itu yang penting. Soalnya di tahun ini 2025 benar-benar rentetan peristiwanya itu yang akhirnya jadi bola salju ya. Dari besar, kecil gede kalah kita di SEA Games terakhir. Jadinya membekas di penghujung 2025 bahkan yang harusnya kita bisa menutup tahun dengan sedikit senyuman. Tapi ya tetap harus kita terima kenyataannya. Padahal di penghujung 2025 itu udah ketahuan loh, itu tanggal 30 Desember kan. Harusnya ya. Mudah-mudahan nggak geser ya tanggalnya ya. Tetap nggak berubah. Intinya itu harapannya nanti pelatih kita yang baru nanti bisa lebih fokus dan konsentrasi betul-betul membina, mendirect menciptakan bahkan dari kelompok U22 sampai senior itu ya seperti Jepang. Dan menurut gue sih ini opini gue ya. Kayaknya nggak apa-apa deh kalau mau ngerombak timnas yang gimana pemainnya. Kalau menurut lu gimana? Oh, jangan dong, wah gila juga lo. Kalau dirombak, ini persoalan baru lagi, bro. Karena pertandingan ini sudah di depan mata nih 2002. 6 nih sudah di depan mata, ada beberapa pertandingan penting yang harus kita kalau kita rombak lagi pemain-pemainnya. Contoh misalkan yang Tom Hai nggak main, terus Kevin Dick nggak main, Kevin Verdong nggak main, Bang J nggak main, dirombak lagi dengan cara pemain yang baru. Maksud gue dirombak ya harus mendingan main takram aja, bro. Enggak, maksud gue diseleksi ulang lah gitu loh, diseleksi ulang. Iya. Kan diseleksi ulang lagi, siapa tahu ada pemain-pemain timnas kita yang memang mumpuni gitu kan. Seleksi ulang boleh. Yang selama ini mungkin nggak terlihat gitu. Dan gue juga yakin ya, setiap pelatih itu punya kriteria pemainnya sendiri-sendiri. Itu gue percaya. Setiap pelatih punya idealisme ya, atau menurut dia dengan komposisi strategi cara dia bermainnya akan dia terapkan. Dia butuh orang-orang yang seperti ini. Untuk di belakang gue orangnya yang harusnya punya karakter seperti ini cara bermainnya. Nah, kan. Tapi kenapa? Kalau dirombak lagi, bro, 2.300 sekian nanti baru kita bisa masuk ke dunia. Karena menurut gue gini, yang harus dirubah itu bukan pemain, kalau menurut gue ya, bukan pemainnya. Tapi setidaknya cara memperlakukan mereka. Ini yang penting secara psikologis, itu yang akhirnya membuat gini, bro. Pemain-pemain kita hari ini itu sudah levelnya, sorry to say ya, dari transfer, dari nilai transfer aja sudah kita lihat punya value market yang luar biasa, bro. Itu menunjukkan bahwa standar bermain mereka itu tidak
kaleng-kaleng. Hmm. Kalau harus diganti lagi, dirombak lagi, itu PR yang nggak mudah, bro. Dan membangun sebuah tim yang besar itu nggak dengan waktu yang pendek. Iya, seleksi ulang deh. Nah, seleksi ulang deh. Jadi kita tahu tuh, karena kita juga akuin kan, Nathan bermain Nathan Joe? bagus, ya kan segala macam. Tapi terakhir nggak dipanggil. Lo ingat nggak bahwa pemain-pemain kita ini kan banyak, bro. Iya. Pemain belakang kita ada berapa pilihan. Iya, makanya Pemain wing kita. harus diseleksi ulang lagi. Oh, gitu seleksi loh. ulang maksudnya Seleksi ulang dari lagi. sekian banyak pilihan Iya. itu mana yang sedang lagi perform terbaik itu yang maksud gua dimainkan. itu. Gua pikir lu ganti semua Jangan. pemainnya. Enggak, maksud gua kalau ada Maksud lu tim follow seru masuk. kalau seleksi ulang lagi, ya Iya. itu secara tidak langsung, Aduh. gua masih ada harapan. Maksudnya? Kalau ada seleksi ulang Nah pemain. ini yang gue setuju. Coba lu ngomong dari awal, bro. Kalau lu mau main. Aduh, oke deh. Aduh, ngayal banget. Harapannya itu, ya kan? Ya. Kita support ya. Kita support. Siapapun nanti pelatihnya yang terpilih, ya harapannya pemain-pemain yang ada itu bisa dimaintain dengan baik, secara psikologis bisa dirawat lah bahasa kasarnya dengan baik, dan punya tim yang super sehingganya kita siap menghadapi setiap pertandingan, Ya. baik lokal ataupun yang interlokal. Ya karena bentar lagi ya Maret ya. Ya. Kita juga harus info ini Apa? terkait hasil perolehan SEA Games kita. Ya, kita harus apresiasi ya buat timnas Indonesia. Maksudnya Indonesia negara kita. Itu ini info sampai dengan 15 Desember ya. Bahwa perolehan kita itu ada di 2 besar, bro. Oh, peringkat 2. Peringkat 2. Kalau yang sebelumnya kan kita SEA Games itu peringkat ke-4 atau ke-3 gitu. Ya. Ada Thailand dengan perolehan emas di 145, ini per tanggal 15 Desember ya. Lalu peraknya di 87, lalu perunggunya 59. Sementara Indonesia itu emasnya perolehan yang didapat tuh 52, peraknya 65 dan perunggunya 64. Dan urutan ketiga ini bisa kita nih Vietnam, bro. Vietnam ya. Vietnam itu peroleh emasnya 40, peraknya 47 dan perunggunya 70. Ya, selamat lah ya. Ya, selamat buat timnas Atlet-atlet. atlet-atlet kita di Atlet-atlet SEA Games Thailand kali ini ya. Nah, kemarin juga sempet gua ngikutin bulu tangkis tuh. Oh, Itu luar biasa. Keren ya. Bulu tangkis kita ternyata sekarang udah awalnya gua nggak tahu nih ini siapa pemain-pemain kok baru-baru ya. Tapi ya memang Indonesia udah terkenal lah ya. Sudah terkenal untuk bulu memiliki tangkis. bakat-bakat bulu tangkis. Keren. Bagus. Oke. Ya, itu aja informasi dan gosip kali ini, bro. Dan kita masuk ke segmen kedua. Kita masuk ke Berikutnya. segmen kedua. Info pertandingan. Info pertandingan. Silakan, bro. Ini udah kita ulang-ulang sih karena Ya. ya, kita tahu bersama Ya. kalau timnas kita nggak ada pertandingan lagi. Dan akhirnya ini kita akan menginfokan ini mungkin menjadi panggung perdananya pelatih kita baru nantinya. Serunya di sini nih. Iya. Nanti akan ada FIFA Series. FIFA Series. Timnas senior yang akan dilaksanakan di tanggal 23 sampai dengan 31 Maret. Maret 2026 ya. Pembuktian lah. Wah, seru nih. Makanya jangan lama-lama gitu kan. Kalau bisa buru-buru diumumin gitu kan. Lu ngerasa harap-harap cemas gak sih? Ya, nggak apa-apa nih diumumin. Lu bayangin kalau pelatihnya itu Mm-mm. nggak sesuai ekspektasi ya. Makanya kita juga harus beli dukungan yang Iya. tidak kaleng-kaleng ya. Jadi gini, betul sih. Kerasa nggak sih lu, bro? Kerasa banget gitu kan. Kerasa banget. Diumumin aja dulu deh gitu. Iya ya, Diumumin. gitu ya. Teken kontraknya nanti 1 Januari aja. Iya gitu ya. Iya, biar gajiannya jelas gitu kan. Iya, Sayang kalau Awal tahun. Iya, Awal kalau tahun ya. teken kontraknya udah di akhir-akhir kan Jangan-jangan tanggal 25 Desember. Mhm. Kayak sebelumnya, bro. Ya mudah-mudahan lah ya, nggak terus Iya. lagi. Iya. Jadi jangan lupa saksikan Ya. di bulan Maret nanti ini sebagai kita lihat deh
Mudah-mudahan ini menjadi asa yang baru. Asa baru, harapan baru. Harapan baru gitu. Nanti kita bisa ngelihat seperti apa dan mudah-mudahan bisa mengembalikan Mentalitas pemain-pemain timnas kita di Dan bulan Maret nanti. prestasi yang lebih baik lagi. Dan terus ini yang amat sangat menurut gua penting sih. Nah. Mungkin orang melihatnya apa sih Piala AFF, apa sih Piala AFF Betul, gitu kan. betul. Tapi menurut gua ini amat sangat penting. Dan jangan salah ya, kita belum pernah juara loh. Ya. Se-Asia Tenggara itu kita belum Se-Asia pernah Tenggara juara. ya. Iya, Jadi kita belum pernah PR. juara, jadi PR banget. Jadi nanti yang sudah dirubah Ya. Asian Championship itu di 27 Juli sampai 26 Agustus ya. 2026 Harapan gua harga mati kita harus juara. harus dan pasti bisa. Pokoknya harga mati, Harga mati. nggak bisa ditawar. Tawar goceng boleh nggak? Nggak boleh, Ceban. nggak boleh, nggak bisa. Pokoknya harga 1 juta. ya nggak apa-apa lah. Jadi kita harus juara. Ya. Ini pembuktian buat kita kalau sebenarnya kita sebagai rajanya Asia Tenggara. Ya. Kan? Ya. Lalu ada juga info pertandingan bro. Timnas U17 ya di Piala Asia umur 17 di Arab Saudi. Ya kita ikut serta nih. Oh iya. Ya mudah-mudahan bisa menang ya. Timnas kita ya yang umur 17 itu di tanggal 7 sampai dengan tanggal 24 Mei 2026. Masih lama ya. Masih lama. Oh. Tapi ya dari sekarang kalau sudah dipersiapkan coach Dilingkerin tanggalan. dilingkerin Tanggalan apa kalender sih? dulu namanya almenak. Gue masih tanggalan gitu. Almenak Iya. kalau dulu bro. Dilingkerin dari sekarang, Iya. gitu kan? Oh iya, kita akan bagi-bagi kalender juga dari BIB nanti ya. Dari BIB ya. Wah, Ada iya. kan? Nanti kita konten diem aja ya. Terus ada timnas U23 juga di Asian Games Jepang. Iya. Asian Games Jepang ya. Tanggal berapa tuh bro? Itu di 19 September sampai 4 Oktober 2026. Wah ini juga cukup bergengsi ya umur 23 kita ya. Iya. Keren. Kelasnya Asia gitu kan. Ya oke. Kita masuk ke segmen ketiga. Berikutnya yaitu sejarah klub sepak bola. Ya kali ini kita akan kulik klub Como bro, berdiri itu di tahun 1907. Como. Ingat nggak? Temannya Ulil. Bukan. Beda. Bukan, Como Itali bro. Oh, Como Itali kirain Como, gua grup si Como. nggak ada si-nya depannya. Nggak ada. Si Como gitu nggak? Itu lewat. Oleh. Si Como lewat ya, bikin macet ya. Oke, klub Como. Ya berikutnya yaitu yang mau kita kulik adalah klub dari Italia yaitu klub Como. Como. Klub Como itu berdiri di tahun 1907 dengan julukan Ilariani atau Biancoblu. Biancoblu. Nggak tahu nih artinya apa, nanti teman-teman BIB bisa searching ya apa arti maknanya dari julukan tersebut ya, bro. Ya, dan saat ini bermarkas itu di tepi Danau Como. Wah, keren nih. Salah satu lokasi yang terindah di Italia, bro. Oh, iya. Besok gua rencana mau ke sana lah. Lu mau ngikut nggak? Lewat mana? Lewat Sunter, Bang. Ikonik yang Lu terakhir ke sana tahun berapa waktu itu? waktu zaman Pitung masih bujang, bro. Terakhir tuh gua Ke Itali. dagang cilok ya. Iya. Gua lanjut lah ya. Ya, terus Lanjut ya. Lalu nama stadion Como-nya yaitu nama stadion Como-nya yaitu Stadio Giuseppe Sinigaglia dengan kapasitas 13.000 penonton. Ya. Lalu awal berdirinya itu di 1907 sampai dengan 1940 klub Como mulai berkompetisi di Liga Regional Italia. regional. Ya, perlahan naik kasta nasional dan mulai dikenal di Serie B. Lalu era terbaik mereka klub Como itu pada awal 1950-an, bro. Ya, promosi ke Serie A dan masuk peringkat 6 Serie A. Musimnya itu di 1949 sampai dengan 1952. Gitu, bro. Dia pernah peringkat 6 syariah. Bukan syariah, Apa? konvensional. Seri A. Serie A. Oh, kirain gua syariah. Bukan, konvensional nih. Ini konvensional, bro.
Lanjut bro, Terus lanjut lo. di klub Como juga dikenal sebagai klub Yoyo. Gua nggak tahu tuh julukannya atau gimana klub Yoyo karena naik turun. Yoyo. Iya, Main karena yoyo. naik turun ya. Naik turun. Ya di seri A, B, C, terus ya namanya tim ya. Mungkin ada saat yang bermain bagus, Lagi strong, Oh. lagi down ya. terus beberapa musim di era 1980 Iya ya. ternyata Gianluca Zambrotta Dari sini. betul sekali. Zambrotta ya. Iya, Zambrotta. Legend. Legend tuh pemain sayapnya Italia kan. Ya ya. Terus terjadi krisis dan kebangkrutan ternyata. Oh, pernah bangkrut juga Di ya. tahun 2000 hingga 2017. 2017 ya. Masalah finansial yang Finansial ya. amat sangat parah yang mengakibatkan itu turun sampai ke seri D. Wah, degradasinya ya. Jauh banget kan? Jauh banget tuh. Iya. Ya, kalau sudah bicara finansial sih bukan cuma sepak bola, bro. Negara aja bisa tutup, ya kan? Kalau uangnya Apalagi nggak sepak ada. bola ya. Apalagi sepak bola. Perlu kos yang besar ya. Wah, luar biasa. Tapi akhirnya di tahun 2019 Iya ya. ini cukup membanggakan nih. Hingga sekarang Apa Como tuh? diakuisisi oleh bangsa Anak Indonesia. ini kebanggaan. Iya. Ini pride betul, betul. bangsa Indonesia. Iya, jadi Bapak Hartono bersaudara Milik Jarum. Jarum Group. Iya, betul. Wah, keren. Jadi Hartono bersaudara melakukan investasi yang besar-besarnya, salut besar-besaran ya. besar-besaran. Ya, jadi Gila ya. diambil semua mungkin sahamnya ya. Sahamnya diakuisisi semua ya. Diakuisisi, Oleh Pak terus Hartono ya. diubah ya sebagai manajemen yang lebih profesional. Terus infrastruktur juga yang dirubah Iya, iya. sedemikian modernnya. Iya. Dan pada akhirnya kembali karena ini tim sepak bola harus memiliki pemain-pemain muda Ya. dan juga pelatih Pemain muda berbakat dan pelatih yang agresif dan progresif mungkin iya, ya, bro. betul. Luar biasa ya. Dan ya. saat ini terbukti Ya. Como dilatih oleh Cesc Fabregas. Wah, gua tahu nih. Mungkin penonton baby juga tahu ya Iya, siapa Cesc Fabregas ya. Pada masanya itu luar biasa, bro. Ya. Mantan gelandang legendaris dari Spanyol. Iya, betul. Dia Dan pernah bermain juga tuh di Arsenal, Iya. di Barcelona, ya kan? di Chelsea Terus terakhir. Chelsea. Dia besar namanya itu di Arsenal kemarin. Arsenal ya, keren ya. Keren banget itu dengan Thierry Henry. Apa? Dia Sabar. playmaker, bro. Dia Iya, playmaker, setahu gue dia playmaker ya. playmaker. Keren. Terus Keren. akhirnya menandatangani kontrak jangka panjang Ya. setelah membawa Como meraih promosi ke Serie A. Nah, ini yang akhirnya Iya. merubah wajah keseluruhan dari Como itu sendiri ya, bro ya. Betul. Luar biasa. Kiper timnas Emil Audero ya, itu sebenarnya memperkuat tim Como. Seingat gua tuh di 2024 itu kipernya ya timnas kita, kiper timnas kita, Emil Audero, bro. Betul. Dan akhirnya dipinjamkan ke Dipinjamkan. Iya, Betul, dipinjamkan. betul. Dipinjamkan ke klub ini Palermo kalau nggak salah. Palermo dan saat ini di Cremonese. Cremonese ya, benar. Gue tahu tuh minjemnya gitu. Waktu minjam ada lu ya? Ada minjem sih gitu. Minjam cepet apa nopet? Ada gopay nggak gitu? gitu ya. Iya, jadi itu harapannya nanti Iya. Emil Audero bisa kembali lagi ke Como Iya. dan menjadi kiper utama. Kiper utama ya. Iya. Dan harapan satu lagi, bro. Apa itu? Beberapa pemain kita, Mm-mm. ya apalagi yang lokal ya, bisa nanti bermain di Como. Oh. Secara kan pemiliknya orang Indonesia, bro. Walaupun profesionalis semua ya, tetap Cesc Fabregas itu harus menseleksi Iya. kira-kira. Tapi kan setidaknya ada prioritas gitu. Itu yang diharapkan, bro. Pemain kita yang berkualitas, pemain-pemain kita yang punya potensi untuk bisa bermain di Serie A Italia. Betul. Ya harus kembali lagi ke Ya. pemain timnas ya. Dia harus benar-benar bekerja keras untuk Betul. bisa bermain di luar sana. Karena ini sebelum kita masuk ke segmen 4 sedikit gue kemarin baca ini ada dua nih. Satu terkait Pratama Arhan waktu dia bermain di Liga Jepang. Liga Jepang, iya. Ya. Itu Pernah. ternyata salah satu kelemahannya pemain timnas Indonesia? kita itu nggak bisa konsisten di 90 menit.
Ya, Ya, udah sayang banget ini kan. ya. Pratama Arhan Kedodoran itu ya keren banget napasnya. tuh. Iya, iya. Pratama Arhan itu bermain di babak pertama itu keren banget. Dia berani duel, ya kan. Terus umpan-umpannya akurat, terus bisa mencari celah kosong segala macam. Iya, iya, Tapi iya. pada saat pertandingan udah masuk di babak kedua, menit-menit 50, Sudah napas sudah kedodoran. Iya, Staminanya iya. ya. Itu yang nggak bisa konsisten Konsisten, pemain-pemain ya. kita. Nah, dan juga kalau menurut presidennya Komo, itu gue sempat baca juga, kenapa pemain-pemain timnas kita nggak bisa nih bermain bola segala macam. Ternyata pemain-pemain di luar sana, Iya, iya. ya kan, itu harus siap gitu loh. Lu di negara lu bintang, Ya, tapi pada saat lu di klub, lu bukan siapa-siapa. bukan siapa-siapa. Ya, lu nggak bisa- Buktikan. Iya, lu Betul, nggak betul. bisa Setuju. punya keistimewaan lu harus Setuju. masuk line up utama atau enggak. Lu bukan siapa-siapa dan lu harus bersaing dengan ya teman-teman lu Yang lain. Iya. Betul, betul. Setuju, Bro. Dan itu harus punya jiwa apa ya? Pemain-pemain timnas kita harus punya jiwa kompetisi seperti itu. Kompetisi, kompetitif, Iya. terus juga ya stamina yang lu bilang di Iya. awal tadi. Karena menurut gua 2 poin sih kita dapat. Iya, iya. Dan mereka kan netral tuh nilainya ya, Ya, kan nggak ada ya. kepentingan apa-apa. Betul, Dan betul. akhirnya itu bisa kita jadikan masukan buat timnas kita. Ya, Ya kan? semangat, semangat, semangat. Oke, selanjutnya kita masuk ke segmen keempat. Ya, Ada tips sepak bola. tips-tips sepak bola. Ya. Ini gua akan kasih informasi buat teman-teman sesuatu yang amat berguna Mhm, dan tidak bermanfaat. sama sekali. Apa itu, Bro? Gua bakal kasih tips cara menjadi back tangguh, Wah, ini penting menurut gua. pemain Karena belakang. iya, Ya, lu jangan ngomong lagi belakang gawang. Back ke pemain belakang di depan kiper. yang di depan kiper Ya, kan. jelas. Ya, di depan kiper kan. Ya, Tapi tetap di belakang gawang. di belakang kiper ya gitu. Ya, jadi ada beberapa yang harus apa ya? Harus dimiliki Ya, ya. keterampilan teknis maupun taktis. Taktisnya ya. Ya, untuk menjadi seorang back yang tangguh. Penting ini. Ya. Apa aja itu, Bro? Yang pertama itu punya visi dan positioning. Positioning ya, Iya. posisinya ya harus pas ya. Positioning Dan dan visi ya. visi Ya, ya, ya. yang bagus gitu kan. Iya, iya, iya. Itu contohnya nih gitu, seandainya di antara pemain lawan Ya. ya kan dan gawang ya kan. Itu harus tahu nih gitu kan. Striker nih punya kekuatan di kaki yang mana. Oh, jadi dia harus baca nih siapa pemain lawan yang menjadi striker. Biasanya kekuatannya di kaki Kanan misalnya. kanan. Ya itu harus menutup Hah? kaki kanan. Nggak, maksudnya gini nih. Lu jangan ketawa terus deh. Enggak, lu ngasih informasinya kayak separuh-separuh. Enggak, gua Gimana maksudnya gimana, Bro? maksudnya gini, kalau dia kuat di kaki kanan, Ya. lu harus ngejagain dia, Mhm. kan? Itu di sebelah kanan juga. Nyambung nggak lu? Contoh misalkan Contoh. ini pemain striker nih di depan nih ya kan. Heeh. Ini pemain belakang Nih di nih ya, depan. nih ya. Main nih. Ini Back nih. Ini back nih. nih coba ke sana. Ya kan? Ini Ini- kan kekuatannya kaki kanan. Sebentar, ini striker apa back? Ini striker. Ah, Ini backnya. Ya berarti ini dong kaki strikernya di sini. Kaki bukan ya? Karena dia kekuatannya kaki kanan, Kaki kanan. lu fokus tuh untuk menutup pergerakannya ke kaki kanannya. Oh, Gitu. Karena disitulah andalannya dia. Ya, jadi intinya tutup kaki terkuatnya. Menutup pergerakannya. Iya, iya betul Oh, betul betul. iya, iya, Dan iya, juga, lu juga harus tahu, Mhm. lu nggak boleh buru-buru. Maksudnya gimana tuh? Lu harus tunggu timing yang pas. Oh, waktu yang pas ya. Waktu yang pas. Bawa bola dia Mhm. masih jauh, lu udah nekel. Bener kan? Jadi waktu lari, ya kan? Masih di sana tuh strikernya. Kayaknya sekitar 3 meter lagi nih. Gua harus tackle di sini kan gitu. Gitu maksudnya kan? Iya, tapi jangan masih jauh lu udah nekel dulu. Tuh lu mah ketawa. Ya lu nggak masuk akal ngasih info. Ya striker masih jauh, kenapa lu tackle-nya Siapa tahu sekarang? ada back yang nggak punya timing yang pas. Pelatihnya
luar lapangan ngeliatin. Astagfirullah, pemain belakang gue ini kumat kan. Iya. Itu intinya harus sabar Ya. dan tunggu timing yang Maksudnya waktu yang pasti pas udah di depan mata, dia sudah baru dieksekusi, maksudnya kan gitu, bro. Bukan 3 meter masih jauh udah disikat. Iya nggak dapat apa-apa, bro. Ya, dan juga ya itu tadi pada saat kita harus tahu kapan harus ambil bola, Iya. ya kan? Kapan harus mengawal. Gitu. Ya, Harus betul. memepet. Ya, karena ada 2 macam kan. Intercept ya dan sapuannya ya. Intercept dan sapuan itu tadi gitu. Iya. Pokoknya timing itu penting. Bener, setuju, bro. Terus intercept dan sapuan itu ya itu tadi kuncinya harus responsif. Ya, kalau dia delay kan di depan mata ya. Dia nungguin kan mana striker di perasaan tadi ada di depan gua. Dia lupa, udah lewat. Dia banyak pikiran kayaknya. Ya, jadi responsif Responsif ya. dan juga itu penting untuk memotong bola tuh. Ya, Kan? ya, Dia harus setuju. tahu ya membaca permainan kira-kira Betul. dia mau kemana ya kan. Ya, Pemain- responsif pemain ya. depannya, Ya. Dan juga harus kuasai sundulan. Itu Oh, penting. sundulan? Ya, sundulan juga harus kuasai itu, back itu harus penting. Biasanya kan iya. tipe penyerangan itu lewat sayap tuh, umpan-umpan crossing. Betul. Ya kan? Yang dibutuhkan ya itu tadi. Kalau dia nggak kuasain skill sundulan Iya. atau body Eh, body ya apa ya bahasanya tuh gue lupa tuh. Iya. Ya kan? Ya contact. body contact ya. Artinya dia bisa kalah saat Iya. duel kan dengan pemain lawan gitu. Dan juga hati-hati tuh fokusnya SOP-nya, SOP ya. Iya. Back juga ada SOP ya. Maksudnya gimana tuh? Enggak, back itu kan tugasnya satunya menghalau Bola bola, dari lawan. jangan deket-deket Heeh. di gawang sendiri gitu kan. Jadi Tugas utamanya itu, kalau bisa setiap ada bola datang tendang. Iya, jadi jangan bermain-main di belakang, Iya. kan? dribbling nggak jelas. walaupun belum mulai pertandingan pokoknya ada bola kan ya. Belum mulai itu, bro. Jadi pelatihnya ngeliatin aja dari pinggir lapangan kan. Astagfirullah, kumat lagi. Belum ditiup pertandingan dan tendang-tendang terus kan bola. Betul. Ya. Gue bingung guys. Kayaknya pikiran kita kemana-mana gitu ya. Iya. Padahal yang kita sajikan ini bermanfaat banget. Bermanfaat, ini sangat bermanfaat Iya. dan tidak berguna sih sebetulnya. Dan juga harus mengerti taktik ya. Oh iya, keren. Ya, soalnya sekarang musim itu pelatih menerapkan taktik build up. Oh ya, yang lagi tren ya. Ya, membangun Bila- serangan dari belakang. Iya. Terus Bukan belakang gawang lagi ya. dicariin ya sama pelatihnya kemana pemain back ini kok nggak ada. Begitu, di belakang gawang. Iya. Ditanya sama pelatihnya, dari mana bro? Membangun Dari serangan. mana? Lagi membangun serangan pak dari belakang nih. Belakang banget ini pak. Belakang gawang bro. Iya, Astagfirullah. maksudnya ya dengan kiper. Oh, maksudnya ya, dengan dari kiper, bawah, dari depan. bawah, dan itu harus dikuasai juga gitu. Iya. Dan yang penting komunikasi sesama back juga tuh. Ya penting. Ini kadang suka ini bro, miskomunikasi. Miskom banget. Bola di berapa kali itu kejadian, bro? Biasanya kalau man to man ya, menjaga tim lawan ya, Ya, dia mungkin kiranya temennya udah ngejagain, ternyata ternyata Nggak enggak. ada. Wah. Pas itu yang diambil sama pemain lawan, Iya, striker, iya. keambil, kerebut, jadi peluang, bro, jadi angka. berarti penting juga komunikasi ya. Luar biasa. Iya. Sangat-sangat diperlukan. Terus yang kedua nih, Ya. tetap seorang back yang tangguh itu harus memiliki fisik dan sikap tubuh yang kuat. Oh iya, yang tadi yang sudah kita kulik ya, harus body contact, dia harus siap bertarung, siap dengan sundulan, nahan benturan, belum dia harus nyapu kaki lawan, ya kan, ambil ngerebut bolanya itu kan, Iya, harus kuat. kuat Jadi itu. kalau bisa penyerang itu datang mental gitu kan. Mental gitu. Ya nggak gitu juga, bro. Nggak gitu ya. Nanti kita kena pelanggaran lagi, bro. Ada gini ya back itu. UFC. Pemain lawan, lu mau ngegolin kan?
Ya nggak gitu. Oh, nggak gitu ya? Nggak boleh malah. Kan kuat. Ya kuat tuh dalam artian dia fisiknya, karena kan jatuh bangun tuh pasti akan terjadi bro, merebut bola, yang Tackling. tackling apa. Kalau dia sekali sundul aja, boleh langsung ngelamun aja. Gimana bro? Oh, iya, iya, Kecolongan terus, Iya. ya kan, kebobolan terus Betul, gawangnya betul. bro. Berarti harus dalam arti fisik yang kuat. Fisiknya yang kuatnya itu yang Iya, seperti itu dalam maksudnya. dalam sepak bola ya. Ya ya ya. Ya, oke. Terus stamina juga nih, ya kan? Iya. Biasanya kan back ini ya bisa dibilang paling capek juga ya. Dan pemain-pemain modern sekarang itu rata-rata yang lo bilang build up dari bawah, nggak jarang pemain belakangnya memang dia bawa bola itu Ke bro, depan ya. ke depan terus sampai melewati garis batas tengah bro, Oke. terus ditungguin. Pulang. Ditungguin bolanya semua di bawah bola. Bro kemana? Gue pulang dulu ya, di parkiran bro. Iya. Iya. Astagfirullah. Iya, karena harus kuat. Harus kuat. Dan juga Itu apalagi back sayap ya. Back sayap, Back sayap betul, itu betul, harus betul. ngebantu menyerang juga ya. Iya, Dari dia sisi kasih sayap ya. kontribusi untuk Oh. pemain di depan. Iya, kadang dia bergantian dengan pemain sayap tengah ya. Iya, 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 Pada iya. saat dia maju atau segala macam, pemain Iya, iya. tengahnya yang mundur. Setuju, setuju, Ya. setuju. Terus ini juga nih, ternyata ada sikap bertahan yang baik nih. Gimana tuh? Kayak Itu jangan ada lagi bro. enggak, kali ini bener nih. Kayak mana tuh? Mau gue praktekin nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Hah? 3 hari kan, lo praktekin di sini. Oke, Ya, itu luar tadi biasa ya tips-tipsnya ya. tips untuk menjadi back yang Keren, 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 keren. aduh, Ya wis. kesian amat ya back itu ya. Oke, terakhir nih. Ya, ya. Sebelum kita tutup, Segmen kelima ya. ya terakhir setiap konten kita ya, ya. di akhir-akhir itu pasti ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini nih bisa menjadi motivasi, Ya, ya. menjadi renungan, Hmm. bisa menjadi semangat, dan lainnya. Oke, kata-kata hari ini adalah teruslah berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya, Meskipun dirimu sudah menjadi tidak baik dalam cerita orang lain. wah, keren ya. Kadang kayak gitu kan. Betul, betul. Kebanyakan orang kan begitu ya. Dia itu ceritanya jelek aja Iya, di mata orang. di mata orang lain. Kayak, apa sih Willy itu, kata dia. Iya. Makin kesini makin mirip Ariel gitu. Kayak gitu. Ya akhirnya lu diceritain orang gara-gara lu kayak gitu. Ya, jadi itu kata-kata hari ini. Iya, iya, iya. Jadi tetaplah untuk menjadi orang yang baik walaupun di mata orang lain kita itu ya tidak baik. Ya. Ya. Dari lu? Ya, dari gua kata-kata hari ini adalah bekerja keras mungkin akan melelahkanmu untuk hari ini. Tetapi saat kamu menyerah, itulah yang akan membuatmu menjadi lelah seumur hidupmu. Oh, ya. Jadi ini Gua ngerti. motivasinya supaya Ya. tetap semangat bro. Pada saat lu udah Kita capek-capeknya sekarang aja lah nggak apa-apa. Iya. Demi masa depan kita bisa lebih cerah, punya ya masa tua nanti kita sudah tidak kesusahan lagi gitu Iya. maksudnya bro. Ini sama seperti pepatah berakit-rakit. Dulu berenang sampai ke Amsterdam. Oh, Tapi ya Amsterdam.